Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 38, praktikum simulasi komputer pada Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri, yang mana beranggotakan ada saya sendiri, Ayhan Rafli Prastia, dengan NPM 21032010091. Lalu ada partner saya. Dan saya Muhammad Anas Dayatullah dengan NPM 21032010111. Kali ini kami akan mempresentasikan modul yang telah kami buat dengan judul analisis simulasi alur produksi sandal pada pabrik sandal Wedoro menggunakan software Flexim. Dan berikut ini penjelasan dari kami. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan studi kasus, literatur yang digunakan, serta tahap-tahapan dalam metodologi penelitian yang digunakan pada kali ini. Untuk yang pertama, studi kasus kami yaitu analisis simulasi alur produksi sandal pada pabrik sandal Wedoro menggunakan software Flexim. Untuk literatur yang pertama, kami membahas terkait software Flexim yang merupakan perangkat lunak simulasi industri yang digunakan untuk merancang, memodelkan, dan menganalisis sistem manufaktur, logistik transportasi, dan layanan lainnya. Perangkat lunak ini menggunakan teknologi simulasi diskrit untuk memvisualisasikan dan memprediksi bagaimana sistem akan berperilaku di masa depan. Dalam aplikasinya, Flexim dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sistem yang ada atau perancangan sistem baru. Beberapa fitur utama dari Flexim antara lain pemodelan objek 3 dimensi, model animasi waktu nyata, analisis output, dan fitur visualisasi yang memungkinkan pengguna untuk mengamati kinerja sistem dan dalam bentuk grafik dan diagram. Flexim umumnya digunakan dalam industri manufaktur, logistik, transportasi, dan layanan untuk membantu memperbaiki kinerja operasional dan mempercepat pengembangan sistem baru. Untuk literatur yang kedua, kami membahas terkait analisis simulasi, yang merupakan proses penggunaan model simulasi untuk menguji berbagai skenario dan membuat prediksi tentang bagaimana suatu sistem akan berperilaku di masa depan. Dalam analisis simulasi, pengguna memasukkan data yang relevan ke dalam model simulasi dan kemudian menjalankan simulasi untuk mengamati bagaimana sistem akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, hasil dari simulasi analisis tersebut akan diidentifikasi pola dan tren, mengevaluasi kinerja sistem, dan menguji hipotesis tentang efek dari perubahan pada sistem. Analisis simulasi sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti manajemen proyek, manufaktur, logistik, dan perencanaan bisnis. Kemudian, literatur yang ketiga kami membahas tentang alur produksi, yang merupakan rangkaian proses produksi yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang dapat dijual kepada konsumen. Untuk alur produksi dapat bervariasi tergantung pada jenis produk, mesin dan peralatan yang digunakan, serta prosedur yang diterapkan oleh produsen. Nah, yang terakhir ada literatur terkait pabrik sandal Wedoro sendiri, yang merupakan sebuah pabrik yang berada di daerah Waru, Sidoarjo, dan pabrik ini memproduksi sandal dari material jadi dari awal menjadi produk jadi. Proses pada alur produksi di pabrik sandal Wedoro sendiri merupakan salah satu studi kasus yang kami pakai yang dapat disimulasikan dalam bentuk bantuan software Flexim. Untuk permasalahan terdapat beberapa permasalahan yang dalam pabrik sandal Wedoro ini. Salah satunya yaitu alur proses produksinya. Dengan bantuan Flexim, bertujuan untuk memfokuskan pada simulasi sistem produksi sehingga membantu pekerja dalam mengoptimalkan kinerja sistem dan proses tersebut. Untuk metodologi penelitian, untuk tahap pertama yaitu terdapat tahap pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data, di mana metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode sekunder. Metode pengumpulan data sekunder merupakan metode penggunaan bahan dokumen karena dalam hal ini penelitian tidak secara langsung mengambil data sendiri, melainkan meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang bersumber dari pihak-pihak lain. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain yang pertama ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan,
data lama waktu kerja, dan data lama waktu istirahat. Untuk data realnya, kami peroleh dengan waktu pengamatan dari proses produksi sandal oleh PT Widoro, yaitu sebagai berikut. Kemudian ada tahap pengolahan data yang dimulai dari mencari studi pustaka dan kita turun langsung ke studi lapangan, kemudian kita merumuskan masalah, kemudian menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah itu kami mengumpulkan data, yaitu ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, data lama waktu kerja, dan data lama waktu istirahat. Kemudian kami olah data menggunakan software Flexim, kemudian diverifikasi, divalidasi, jika benar lanjut ke hasil pembahasan, dan jika salah kembali ke pengumpulan data tadi. Jika selesai di hasil dan pembahasan, kemudian kami dapat menyimpulkan dan bisa memberikan saran, dan kemudian selesai. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil adapun antara lain adalah mengenai analisa kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging produk sandal pada PT Wedoro, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packing. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya kemacetan yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses produksi sandal dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengaplikasian software Flexim yang disesuaikan dengan studi kasus yang ada, yang sudah dijelaskan dengan teman saya. Lalu selanjutnya, langsung aja sekarang saya share screen untuk pengaplikasiannya. Oke, di sini sih saya sudah ada model penataan mengenai yang sudah saya sesuaikan dengan studi kasus yang ada, di mana di sini ada sumber produk, yaitu sumber produk sandalnya ya. Jadi sandal yang akan di packing atau dikemas. Kemudian di sini ada dua jenis, di mana nanti ada flip-flops, jenis flip-flops berwarna pink di sini, lalu di sini ada juga jenis slip-on, sandal slip-on berwarna biru, dengan nanti ada presentasinya masing-masing. Kemudian di sini ada mesin rolling, di mana mesin rolling ini digunakan untuk mengepres sandal agar sandal itu lebih kuat merekat antar bagiannya. Kemudian di sini ada inspeksi untuk pemeriksaan, kemudian nanti disalurkan melalui konveyor, di mana konveyor ini ada dua cabang ya. Nah, ini untuk yang flip-flop spring, kemudian ini untuk slip-on biru. Kemudian nanti ada sumber palet di sini, dan ada mesin packing 1 packing 2, di mana pada bagian ini itu nanti sandal uh, akan ada hubungannya sebagai media pengepakan, dan itu nanti akan digabungkan dengan palet. Saat itu di sini ada gudang sementara 1 dan gudang sementara 2, yang nantinya uh, menggunakan ini ARS vehicle, dan kemudian nanti ada rak 1 dan rak 2 juga di sini. Oke, pertama-tama kita sambung-sambungin dulu aja ya. Oke, langsung kita hubungkan aja ininya. Langsung kita hubungkan menggunakan rantai A, di mana kita hubungkan yang pertama-tama itu sumber palit ini terlebih dahulu dengan mesin packing 1. Oke. Kemudian lanjut dari sumber produk ini menggunakan rantai A ya.
kita sesuaiin sama urutan prosesnya. Dari guna sementara satu. Kemudian untuk menghubungkan gudang sementara satu dan gudang sementara dua ini dihubungkan ke ASRS vehicle, di mana kita hubungkan dengan menggunakan rantai S. Kita hubungkan. Oke, selanjutnya setelah kita menghubungkan gudang sementara ke ASRS vehicle, selanjutnya kita ke area dispatcher, di mana dispatcher ini digunakan untuk mengatur gerakan para task executor. Di sini ada 3 task executor, yang ada operator, ada task executor 1, sama ada transporter. Di mana ini nanti kita hubungkan menggunakan rantai A. Jadi ini kita hubungkan masing-masing menggunakan rantai A. Nah, kemudian selain itu juga kita akan menghubungkan menggunakan dispatcher dengan ini fuel crossing sama slip on biru, dan dispatcher dengan mesin packing 1 dan mesin packing 2 itu kita hubungkan menggunakan rantai S. Oke. Jadi kemudian di sini ada sumber produk ya, di mana di sumber produk ini kita harus mengatur ke pengaturan sumber produknya. Nah, kita klik aja sumber produknya. Lalu di sini arrival stand-nya inter arrival time, lalu flow item-nya berupa box. Kita karena produknya kita berupa box ya, di sini kita ibaratkan sebuah box, lalu kita ke triggers. Lalu kita ini udah saya setting sebenarnya. Jadi seharusnya ini tuh nanti ke ini ke jadi ini nanti kita klik plus, lalu kemudian kita klik on creation. Kita klik ini on creation. Jadi seharusnya di sini tuh nanti ada on creation. Lalu setelah ada on creation, muncul di sini seperti ini tadi on creation. Lalu di sini kita ada klik plus nanti, plus ini, kemudian kita bisa plus gitu. Lalu ada set datanya ya, ada pengaturannya di mana ini. Nah ini kita bisa kita seharusnya ini ada 1. Nah, nanti kita tambahin ini plus klik add case ini. Jadi nanti ada dua tipe persentase, di mana yang pertama itu persentasenya saya jadiin 60, dan ininya saya jadiin 40 gitu. Jadi sumber produk yang pertama yang mana fuel crossing itu nanti persentasenya 60%, sedangkan untuk yang slip on biru itu persentasenya 40%. Nah, ini tipe 2 itu maksudnya tipe yang biru, yang tipe 1 itu maksudnya yang biru. Lalu di sini ada set by color case. Di mana set by color case ini tadi itu ditambahkannya menggunakan plus ini. Menggunakan plus yang bagian ini. Nah, itu bisa kita tambahin set by color case. Nah, misalkan ini ya visual, terus di sini ada set color by case. Nah, itu nanti muncul itu tadi set color by case. Nah, kemudian
Nah, di sini kita pilih nih set color by case-nya. Di sini kita klik pink karena kita milih warna pink bisa terserah ke warna kalian, bisa aqua, black dan lain-lain. Tapi saya sesuaikan studi kasusnya, jadi saya pilih warna pink. Kemudian ini saya pilih warna blue. Ya bisa itu terserah kalian ya, mau kalian bisa warna apa aja. Nah, kemudian langsung kita oke aja. Nah, langsung kita aja, langsung kita apply, lalu kita klik OK. Oh ya, jangan lupa untuk pada flow-nya, ini tuh kita ganti port by case. Port by case lalu ya, jadi memilihnya bisa di sini ya. Awalnya tuh first available, nanti kita ganti ke port by case. Lalu untuk ininya, ini kita awalnya case-nya ini nanti case 1 itu portnya 1 dan case 2 itu nanti portnya 2 gitu. Oke, langsung kita apply, langsung kita oke. Nah, kemudian kita menuju aturan yang di flip-flop spin ini, di mana untuk flip-flop spin ini kita atur ininya jadi 600, kita atur jadi 600, kemudian kita ke flow, habis itu kita centang use transportnya, kita centang use transport, dan kita nanti menggunakan transport ya, langsung kita apply, langsung kita oke. Lalu ini ada di silikon biru, ini kita ganti 400 karena pesanannya tadi kan untuk jenis yang pertama yaitu yang pink, yang flip flop pink itu 60%, sedangkan presentasi yang kedua untuk silikon biru itu 40%. Makanya itu kita ganti 600 tadi untuk yang awal T1 dan 400 untuk jenis dua ini yaitu silikon biru. Lalu jangan lupa ini nanti kita klik use transportnya, lalu kita apply dan kemudian kita nanti ini ke mesin rolling, di mana waktu di mesin rolling ini waktunya di pengaturannya, kita klik aja sebenarnya pengaturannya. Nah, di sini nanti proses time-nya kita dapat dari ini statistik. Jadi sebelum itu kita nanti masuk ke statistik, langsung kita ke export feed, kita dapat export dari sini ya. Langsung kita ke new, kita namain ini mesin rolling, lalu kita oke aja, lalu kita klik aja, lalu kita ke enter data, kita enter atau edit data values, lalu kita apply. Kemudian di sini saya sudah punya datanya ya, data untuk proses rolling, mesin rolling ini per detik. Nah, ini langsung kita kopas saja. Habis itu kita masuk ke export tadi, langsung kita klik paste add and from clipboard. Nah, langsung masuk ya. Itu langsung kita oke. Kita yes. Ini done. Lalu kita langsung ke models automatic fitting. Di mana ini kita ketahui bahwa ya yang relatif skor yang paling besar itu ada di beta dan evaluasinya good. Jadi bisa digunakan ya. Yang paling besar itu beta. Ada 3 di sini dengan yang paling besar itu beta. Kemudian kita ke application. Lalu kita ke simulation representation. Di sini kita klik maxim aja. Lalu sesuaikan. Ini tadi yang terbesar kan beta. Jadi kliknya yang beta. Habis itu langsung kita apply. Nah, ini nanti beta ini itu kita copy. Nah, jadi ini nanti kita copy. Nah, ini kita copy. Kita dan ya kita kembali ke Maxim. Nah, itu nanti kita copy dan kita masukin ke sini. Kita copy sini sini. Jadi ini sudah sesuai sama yang tadi ya. Tapi bedanya yang tadi itu yang bagian belakang belum get stream current, tapi masih stream doang. Jadi nanti harus wajib diganti get stream current. Nah, jadi harus sesuaiin get stream current ya, harus diganti get stream current. Oke, itu aja, langsung nanti kita apply dan kita kemudian yang instruksi sama, kita lakuin yang sama, di mana ini nanti setupnya 0, proses time-nya ya sama. Jadi kita kan sudah punya datanya untuk inspeksi ini per detiknya.
kita copy aja, kita copy, kemudian kita masuk ke ini tadi, kita new, terus kita ini inspeksi, kita namanya inspeksi, kemudian kita oke aja, langsung kita klik datanya, kita enter data, apply, terus kita paste, langsung kita oke, yes. Nah, ini oke, dan aja kita lewatin, kita model, automatic fitting, kemudian di sini diketahui bahwa dari ketiga model di sini ada gamma, Johnson, dan beta, itu yang ternyata yang paling besar adalah beta, di mana bernilai 90,32, dan evaluasinya good. Terus kita nanti langsung ke application, salah, kita ke simulation application, kita ke flexim, kita sesuaiin ininya beta, kan yang tadi terbesar yang beta, terus kita apply, langsung kita copy aja ininya, terus kita dan ada kita X, langsung kita kembali ke flexim, terus ini nanti Ctrl A, Ctrl A, langsung kita copy, terus ininya yang stream tadi diganti get stream card. Jangan lupa untuk di get stream card. Lalu nanti kita apply, kita oke. Oke, lalu untuk ininya, untuk conveyor, ini kan arahnya kan sudah benar ya, alhamdulillah. Nah, ini kan untuk conveyor. Nah, kalian lihat nih bagian yang kuning ini. Conveyor ini arahnya udah benar kan? Mengarah ke sana dan mengarah ke sana. Kalau belum benar, misalkan ini nanti itu mengarah ke sebaliknya, maka nanti kita tinggal reverse direction aja. Gitu. Nah, ini kan arahnya ke sini. Nah, ini kita reverse direction, jadi arahnya ke sini. Ke sini. Dari sana ke sini. Selesai. Oke. Lalu kita bisa di titik ini, awalnya tidak ada. Di titik ini, itu ini decision point, di mana decision point ini digunakan untuk agar bisa dipecah gitu. Yang jenis pink mengarah ke sini, sedangkan yang jenis biru mengarah ke sini. Mengarah ke, karena ada dua cabang nih, jadi biar masing-masing jenis itu mengarah ke masing-masing cabangnya. Jadi pengaturannya cuma ada di sini. Nanti kita ke plus ini, terus kita klik ke on continue. Ini kan on arrival on reset on message. Di sini karena udah saya klik on continue, jadi on continue tidak ada di sini. Jadi seharusnya on continue ada di sini. Nanti kita klik on continue. Lalu di sini nanti ada plus itu kita klik. Ada plus ini. Nanti kita klik. Terus kita bisa send item by case. Nanti kita tambah send item by case. Ini send item by case. Kita tambahin ini nanti. Habis itu kita edit ininya, titiknya. Karena titiknya ini kita edit sesuai di mana titiknya ini nanti yang ini untuk destination ini kita edit ke titik DP2 di sini. Nah, ini ada sampai ada muncul DP2, itu kita klik terus model find DP2. Dua-duanya ini model find DP2, sedangkan yang destination yang case kedua ini untuk case 2, case 1 juga DP2. Case 2 ini kita tempatkan ke sini, ke decision point-nya sebelah sini yang DP3. Tuh. Langsung setelah selesai langsung kita apply aja nanti. Apply kita itu biar kepisah gitu ya arahnya. Kemudian kita ke sumber palet. Sini kita ke sumber palet, di mana di sumber palet ini kita atur source-nya di sini dalam bentuk palet ya. Kita atur pilih palet. Habis itu ininya untuk arrival setelahnya inter arrival time. Lalu kita apply dan oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengarah ke mesin packing satu ini, di mana kita klik aja untuk aturannya. Itu mesin packing satunya di sini proses time-nya kita ganti 60 detik karena 60 detik. Jadi kita atur 60 detik dengan ininya itu use operator. Di sini nanti use operatornya kita centang. Jadi ini kita centang, terus number of operatornya itu 1. Lalu nanti kita ke combiner.
Karena ini combinernya kita ganti ke 4. Terus ininya kita ganti pack ya. Benar-benar ini pack. Ini yang kita ganti ke 4. Waktu yang keempat. Nah, setelah itu nanti kita apply terus oke. Sama di mesin combiner juga gitu. Mesin packing 2 juga gitu. Nah, sistemnya kita ganti 60, use operatornya kita checklist, kita centang, terus kita ininya 1. Kemudian nanti di combinernya ini kita ganti 4 juga. Di sini combinernya kita mode pack ya. Nah, kemudian kita ke gudang sementara 1 dan gudang sementara 2, di mana pengaturan pada gudang sementara 1 dan sementara 2 ini cuma ada di ininya. Ini kita sesuaiin yang gudang sementara 1 karena untuk menyimpan yang mode yang jenis flip-flop spring, maka kita sesuaiin presentasinya 600. Jadi ini kita atur 600 karena udah kita sesuaiin. Jadi tinggal kita atur dengan oke aja. Lalu untuk yang gudang sementara 2 itu juga sama karena presentasinya 40%, jadi kita ini 400, kemudian kita apply dan oke aja. Oh ya, kemudian jangan lupa, maaf saya kelupaan kelewat. Di flow ini jangan lupa ini kita klik use transport. Use transport ini kita checklist ya, wajib. Soalnya kita menggunakan transport ini nanti kita transport. Nah ini udah di use transport ya. Kemudian untuk pengaturan raknya, untuk pengaturan raknya ini kita klik aja langsung. Di mana ini nanti kalau spesinya 2, ini 0, ini 1. Terus maksimum kontennya ini kita ganti 600, kita sesuaiin dengan itunya ya, yang dari tadi. Ini karena ini jenis flip-flop spring, maka berhubungan dengan 600 ya. Jadi kita ganti 600. Terus di sini kita ganti first available bay. First available bay ini place in bay-nya kita ganti first available bay, dan place in level-nya kita ganti first available level. Untuk size labelnya ini kita nanti bisa tambah jadi 50 kali ya. Jadi sampai number of bay-nya ini sebanyak 50. Jadi kita tambahin satu-satu lewat begini. Ini kan jadinya 51 kan. Kalau kita begini, itu kita hapus 1. Jadi 50. Jadi itunya sampai 50. Itu secara manual ya namanya. Kalau gitu setelah 50, ini yang berapa 10. Oke. Mudah-mudahan. Langsung kita apply, langsung kita oke. Sama di sini juga. Transport 2 juga gitu. Sama kayak rak 2 juga gitu. Sama kayak rak 1. Ininya place in bay-nya kita ganti first available bay, sama place in level-nya kita ganti first available level, maksimum kontennya kita ganti 400 karena kita sesuaikan dengan silikon biru di mana presentasinya itu 40% yang berubah dengan 400 gitu ya. Terus nanti size tabelnya ini kita tambahin sampai 50 jumlahnya, kita tambahin secara manual sampai 50, lalu kita apply dan kita oke. Kemudian kita ke setting dispatcher, mana untuk setting dispatcher ini kita klik aja, ininya kita ganti ke pas ya, kita objective destination ini. Terus gue startingnya ini text setting priority.
ini kita ganti short distance. Nah, jadi pas awalnya itu ini nanti itu first available, tapi nanti kita ganti ke short distance. Oke, nah, setelah itu nanti kita apply dan kita setelah itu ini kemudian kemudian ini nanti kan kita menuju ke setting time di mana di inspeksi ini ada waktu istirahatnya. Jadi kerja ini kan kita nggak mungkin kerja terus, pasti ada waktu istirahatnya. Dari waktu istirahatnya itu kita atur di sini di sini. Nah, di sini timetable ini nanti kita add timetable tuh. Nah, itu nanti kita add terus kita edit isinya, terus kita tambahin seperti yang ada di sini ya. Ada sumber produk, sumber palet, ada ini. Itu kita tambahin uh, kita tambahin nih, ada kita tambah untuk search, kita klik ini quiz prosesor combine sama right, itu kita klik semua, nanti langsung lalu kita select dan nanti muncul ini. Nah, kemudian kita ke table, terus kita atur ininya, kita klik aja ini. Nah, ini start 12 and 13, di mana start 12 sama and 13 itu maksudnya jam istirahatnya ya. Jadi di sini jam istirahatnya itu 1 jam. Nah, setelah selesai langsung kita apply, kemudian kita oke. Nah, gitu. Kemudian kita run modelnya. Gimana ini kalau kita run? Speednya bisa diatur ya, mau cepat atau mau lambat. Nah, ini ada jam berhenti kan. Maka jam berhenti ini itu jam 12 tadi. Jadi berarti pengaturan time-nya kita udah benar. Ada jam berhenti di situ, ada waktu istirahat di situ. Nah, ini. Nah, ini berarti udah run. Oke, lalu kita reset aja. Nanti time-nya udah benar kitanya. Oke, selanjutnya setelah kita mengatur time, rasanya kita menggunakan dashboard di sini. Nah, kita klik aja dashboard. Nah, di mana kita di sini menggunakan dua jenis. Di sini ada ini WIP average WIP. Jadi ini kita lihat aja biar bisa dipakai. Terus nanti kita tambahin average WIP ini nanti ini. Lalu kita tambahin di sini. Kemudian average WIP itu ya kita select object. Dimana kita select object itu kita pilih search quiz, antrian, prosesor, combiners, sama run. Ya kita pilih ini, ya ini aja. Habis itu langsung kita select. Lalu kita ke setting. Oh, nggak usah. Langsung kita apply aja. Lalu kita apply. Apply terus. Oke, apply terus. Kita bisa apply-nya. Chat. Lalu selanjutnya kita ke state templates. Kita ini state template. Kita klik state bar. State bar ini kita tambah di sini state barnya. Lalu di sini kita select object, kita plus select object. Kemudian seperti tadi kita pilih source, queues, processor, combiner, struct. Lalu kita klik select. Kemudian ini nanti warna-warna yang bisa diatur. Tapi yang kita perlu di sini itu cuma idle processing sama block. Sedangkan di bawah idle processing sama block, sedangkan di sini itu kalau saja kita hapus.
Terus ini colornya bisa kalian ganti-ganti sendiri ya, colornya tuh yang cerah aja biar kelihatan apa. Terus di sini kita ganti warna hijaunya. Nah, di mana di dashboard ini kita gunakan untuk menganalisis uh, ininya, menganalisis ya idle, terus nilai idle, nilai processing dan bloknya. Jadi sebaiknya gimana itu nanti kita putuskan apakah produksi ini itu bagus atau tidaknya. Uh, Jalannya produksi ini bagus atau tidaknya itu kita putuskan nanti melihat melalui lihat dari idle itu tadi, nilai idle dan nilai prosesinya. Ini laptop aku agak kolek-kolek gitu ya. Oke, setelah selesai, setelah selesai langsung kita apply, kita oke. Kita agak gede mungkin ya. Lalu kemudian ini kita atur ininya kan ininya. Nah ini kita atur ininya stop time. Kemudian ininya ke second. Ini udah boleh ya. Jadi display mode-nya ini bukan date and time, tapi ininya ke second. Kemudian ini otomatis stop time. Lalu jangan lupa ini kita klik reset dulu biar nggak macam-macam ya. Lalu kita klik run. Nah, ini speednya bisa kita atur sendiri. Mau cepat apa? Nah, kita lihat itu yang warna hijau sama hijau, yang warna biru, merah sama kuning. Tidak proteksi sampel. Soalnya ini tuh salah ya. Seharusnya ini tuh setelah setting kita tadi masih belum benar. Bentar. Uh, Oke kan. Pokoknya ini nanti itu propertiesnya itu cuma ada 3 nilai doang. Ada ini doang. Ini kita apply aja. Kita oke. Kita. Nah, pokoknya nanti itu yang kita lihat itu nilainya cuma ada di idle, nilai idle, processing sama block doang. Nah, ini langsung kita run aja. Uh, nah, ini kita run dengan kecepatannya satu ya. Nah, jadi cuma ada 3 nilai ini doang nantinya. Nah, nanti setelah selesai runnya, ini kan runnya udah selesai. Maka setelah itu
kita analisis untuk nilai blok. Di sini ada blok 100%, ada blok 100% ya. Kalau kita ke hijau berarti nilai ideal 6,76%, terus prosesinya 15,4%, bloknya 77,84%. Nah, itu nanti kita analisis semuanya, kita cek satu persatu nilainya, dan dari situ, dari nilai tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil keputusan yang terbaik yang akan diambil oleh perusahaan agar jalannya produksi menjadi lebih efisien dan lebih fleksibel. Oke, jadi sekian penjelasan mengenai pengaplikasian software flexing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, jadi sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami mengenai materi modul 4 yang berjudul flexing kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.